Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Nah, ini agak lama saya nggak update konten di YouTube ini ya. Ini sekedar berbagi dari adanya pertanyaan teman yang punya mesin kayak gini ya, GSK 928 TE. Sebenarnya ya mirip-mirip aja untuk GSK ya, mirip-mirip aja kasusnya. Permasalahan utamanya ini toolpost tidak bisa muter. Kalau di teman saya tadi itu ya sudah teratasi ya, sudah teratasi. Ini sharing. Jadi ketika kita mendapati toolpost kita nggak berputar ya, toolpost ini nggak mau toolchain secara manual misalnya kayak gini, mana ya toolchain ini ya, gitu ya, itu nggak mau toolchain kayak gitu. Langkah pertama yang perlu kita cek itu adalah kelistrikan ya, kelistrikan. Jadi kelistrikannya itu kita cek sumber masuk ini 3 pas 380 ketika kita tes gini ya, 380 kayak gitu. Jadi RST-nya ini harus dipastikan 380 karena bisa jadi habis ada perbaikan kelistrikan di panel utamanya, masangnya kebalik, bisa jadi kayak gitu, sehingga RST-nya kebalik-balik. Nah, untuk mengetahui RST itu ya gimana, saya nggak tahu ya caranya ya, tapi yang jelas ini solutif, ini bisa menjadi solusi. Jadi ini salah satunya ini dibalik, bagian tengah ini dibalik ke sini, atau bagian sini balik sini. Terus pokoknya salah satunya ini harus dibalik. Biru ini ditempatkan di merah, merah ditempatkan di biru. Itu kalau misalnya dari pemasangan itu dicek. Kemudian kalau pas dioperasikan, kemudian suatu saat ini tidak jalan ya dipastikan ini terkonek dengan bagus. Jangan sampai ada salah satu yang agak longgar kayak gitu. Ini sama juga teman yang di luar Jawa, itu solusinya itu sama, karena habis ada perbaikan di trafo listrik, gardu listrik itu pemasangan PLN itu akhirnya kan fasanya terbalik semua ya, karena ada penggantian trafo sehingga mesin-mesinnya nggak jalan. Nah itu solusinya tidak di sini tapi di panelnya langsung ya, di panelnya sana itu yang dirubah sehingga semuanya bisa berjalan normal. Itu solusi awal, jadi dipastikan inputannya oke, tidak ada masalah ya, inputannya oke, tidak ada masalah. Kemudian jika inputannya itu oke, kemudian ternyata masih ada masalah, dicek di sini di stafelnya ini, kelistrikannya yang pertama itu pokoknya sumber arusnya ya, sumber arusnya ini harus sesuai. Kalau di situ pakai 5 volt ya dicek 5 voltnya keluar apa enggak, kemudian nolnya itu oke apa enggak. Kadang itu nolnya itu kadang enggak connect bener gitu ya. Nah kalau ini stafelnya ini apa jenenge ya, power supply ya, power supply-nya ini kok bermasalah, berarti ini diganti permasalahannya. Ini oke ya, ini bagus, itu bagus, dicek di sini sekringnya itu ada bermasalah apa enggak ya. Kalau sekringnya nggak ada bermasalah, ya berarti normal kan sampai sini. Kemudian ternyata kok masih belum beres, dicek juga di sini. Ini overload. Ya kadang saya ngeceknya ya dari sini, kemudian cek overload, oke, kemudian cek sini. Kalau sini semua oke, ternyata masih belum, ya ternyata kok masih belum beres permasalahannya. Dicek barangkali ada kabel yang putus. Jadi ini dibongkar. Kali aja ada kabel yang putus. Dipastikan oke, nyampe sini oke, listriknya masuk ke sini oke ya, tidak ada masalah. Setelah kita cek bagian belakang itu, ternyata masih belum bisa. Nah ini dibuka. Ini ada sensornya itu. Ada sensor klek kayak gitu ya. Itu sensor ini. Dibuka aja, dibongkar aja. Ini saya nggak bongkar ya karena posisinya masih bagus, jadi nggak saya bongkar.
Jadi sensornya itu kadang kalau kena oli atau kena grease atau kena apa itu ya, itu nggak mau bekerja istilahnya, nggak mau bekerja. Jadi dibuka aja nggak apa-apa. Pokoknya diingat-ingat pemasangan kabelnya. Kalau misalnya awam dengan kelistrikan ya difoto atau di video sehingga kita nggak terlupakan bagian-bagian yang kita bongkar. Pokoknya yang penting kita hati-hati gitu aja. Ya, itu ada sensornya di situ. Ya dibuka, kemudian dibersihkan, betul-betul dibersihkan karena oli atau grease atau apa itu berpengaruh. Kecipratan kayak gitu itu berpengaruh. Bisa jadi nanti sensornya nggak seberapa connect karena kotor. Jadi solusi awalnya itu kayak gitu. Ya alhamdulillah teman saya di Surabaya itu ada yang tanya via WA itu udah teratasi. Juga teman yang di Lampung itu juga alhamdulillah terima kasih Pak Sertono itu sering sharing sama saya, banyak membantu saya juga. Pak Panu juga di Jakarta. Ya pokoknya terima kasih semua teman-teman yang membantu. Jadi dipastikan dulu, saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang mengoperasikan mesin GSK ini dipastikan dulu ini oke, ya. Masuknya oke, RST-nya nggak kebalik, pasannya benar, keluar semua, dicek urutannya kayak tadi. Kalau sudah dicek seperti itu, nggak ada solusi, ya otomatis dicek sinyal yang masuk ke sini kan gitu ya. Sinyal itu dicek semua. Karena prinsipnya itu kan ada sinyal masuk. Nah, kalau ada sinyal masuk berarti ada sinyal keluar. Ketika kita tekan toolchain, dia memberi informasi itu kan berupa sinyal ya, berupa tegangan ya. Kalau tegangannya tidak keluar ya otomatis tidak bisa. Jadi dicek hubungannya dengan sini. Dan kasus itu jarang terjadi. Ya pernah yang terjadi di mesin saya yang sana itu gara-gara kena semut ya, akhirnya ngesot, IC-nya jebol. Ya akhirnya ya bypass. Saya bypass itu. Kalau beli lumayan ya. Kalau beli itu set-setan itu. Belinya itu kalau beli ya jutaan harganya kalau satu set. Jadi ini barangkali ada suatu saat teman yang bermasalah dicek. Jadi bisa jadi pas pemasangan awal itu terjadi kayak gitu. Sama dengan ini, dulu pemasangan awalnya enggak bisa ya. Ya saya rubah gitu aja, dirubah RST-nya dirubah. Nah, ketika pemasangan awal ini strom masuk ini dicek. Toolchain kok enggak bisa, ya dicek ini fasanya dibalik ya. Inputan fasenya dibalik. Ini inputannya dari sini. Dari sini ke ini ya, terus kemudian nyalur ke sini, kemudian ke sistem itu. Sama nanti mainnya di stafel sini. Apa ya stafel itu? Stafel apa jenenge power supply. Oke. Itu tadi review dan jawaban ya yang sudah kita diskusikan dan alhamdulillah berhasil. Cuma videonya nggak saya sertakan ya, video kronologi dan hasil itu nggak saya sertakan. Intinya seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya. Barangkali suatu saat kita menemukan mesin kita error. Ya, kalau kita manggil teknisi langsung itu ya ada transport untuk datang, transport untuk perbaikan, transport untuk penggantian dan lain-lain. Ya berbagi rezeki juga sih kalau kita ngambil orang. Tapi kalau kita bisa otak-atik sendiri, di samping cepat itu juga lebih murah ya secara biaya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah berbagi, diskusi dan juga sharing ilmu ya. Kalau ada yang saya tahu ya saya kasih tahu, kalau enggak ya saya yang jangan kasih tahu. Kita berbagi ya, Nah ini kalau mesin kita ini oke, itu kan bisa dipakai untuk anak-anak sekolah, bisa dipakai juga untuk kerjaan dari luar. Ya itu semua bisa disikapi, dibicarakan dengan baik. Yang penting bisa bermanfaat dan tidak merugikan
orang lain ya, baik pribadi maupun secara institusi gitu ya. Semuanya kan ada aturannya masing-masing. Tetap berbagi dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.